Pada tingkat terdalam, proses kreatif dan proses penyembuhan muncul dari satu sumber. Ketika Anda seorang seniman, maka Anda adalah seorang penyembuh. Namun bagaimana jika sumber kreatif dan akibatnya sumber penyembuhan bukan hanya satu, melainkan 7? Menurut filosofi India kuno, itulah jumlah sumber energi utama atau cakra dalam tubuh. Roda melingkar yang berputar pada porosnya sendiri, masing-masing terletak di titik tulang belakang yang berbeda, mulai dari pangkal dan menyentuh ubun-ubun kepala Anda. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber-sumber energi ini dan lebih banyak kesadaran tentangnya, seseorang dapat memanfaatkan energi latennya dan mengeksplorasi potensi maksimalnya setiap hari. Jika ketujuh sumber energi ini saling terhubung dengan baik dalam keselarasan sempurna, proses kreatif akan semakin meningkat, mengalir seperti sungai yang tak terputus, bergerak secara alami menuju tujuannya. 7 cakra ini atau pusat kekuatan di dalam diri menyimpan kemungkinan yang sangat luas secara pribadi dan kreatif. Bila diaktifkan, mereka mungkin akan menyingkirkan hambatan apapun yang menghalangi kita menjadi produktif, kreatif, dan konsisten dalam segala hal yang kita lakukan. Subjek dari 7 cakra itu luas, dan pengetahuan tentangnya hanya tumbuh saat Anda mendalaminya lebih dalam dan menerapkan prinsip-prinsipnya untuk meningkatkan pertumbuhan diri. Dalam agama Hindu, cakra adalah pusat energi yang berada di berbagai titik tubuh. Cakra diyakini mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Kata cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau lingkaran. Cakra menyerupai roda atau cakram yang berputar. Di antara roda-roda ini terdapat saluran energi yang memungkinkan energi mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Menurut kepercayaan Hindu, cakra adalah pusat-pusat energi spiritual atau halus yang sejajar dengan susumna nadi dari sistem Kundalini. Cakra juga diartikan sebagai simbol waktu dan perubahan, di mana setiap ciptaan terikat oleh hukum karma, waktu dan perubahan. Bagaikan roda, seperti itulah kehidupan. Ada terlalu banyak pembicaraan tentang cakra di mana-mana, terutama di barat. Kemanapun Anda pergi, selalu ada pusat penyelarasan cakra yang mengklaim mampu menyelaraskan 7 cakra Anda. Dari studio yoga hingga kiropraktik, semua orang membicarakannya akhir-akhir ini. Itu telah menjadi mode. Namun meskipun semua orang hanya berbicara tentang 7 cakra, sebenarnya ada 114 cakra di dalam tubuh. Anda dapat melihatnya sebagai 114 persimpangan atau pertemuan nadi. Persimpangan ini selalu berbentuk segitiga. Disebut cakra karena melambangkan gerakan dari satu dimensi ke dimensi lain. Dari 114 cakra ini, 2 cakra berada di luar tubuh fisik. Lalu dari 112 cakra yang tersisa, hanya 108 yang benar-benar dapat diolah. 4 cakra lainnya hanya muncul sebagai konsekuensinya. Angka 108 telah terwujud dalam sistem manusia karena merupakan angka yang signifikan dalam pembentukan tata surya. Jarak antara bumi dan matahari adalah 108 kali diameter matahari. Jarak antara bumi dan bulan adalah 108 kali diameter bulan. Diameter matahari adalah 108 kali diameter bumi. Dan karenanya 108 signifikan dalam berbagai praktik spiritual. Ke-12 cakra ini tersusun menjadi 7 dimensi dengan 16 aspek di setiap dimensinya. Alih-alih membahas 112 yang merupakan jumlah yang terlalu banyak bagi banyak orang, pada umumnya hanya 7 yang dibicarakan karena ke-7 kategori atau 7 dimensi ini. Ke-7 dimensi inilah yang secara umum disebut sebagai 7 cakra. Dan ketika energi kundalini atau kesadaran mengalir melalui pusat-pusat saraf ini, ada berbagai emosi, perasaan atau sensasi yang dialami seseorang. Pangkal tulang belakang atau sakrum adalah lokasi cakra pertama yang disebut cakra muladhara. Ketika cakra muladhara diaktifkan, seseorang akan merasakan antusiasme dalam hidup. Ketika tidak aktif, maka seseorang akan merasakan kelesuan. Ia tidak akan merasa tertarik pada apapun. Ini adalah cakra pertama. Pangkal tulang belakang dikaitkan dengan unsur bumi. Cakra dasar dikaitkan dengan warna merah. Cakra ini merupakan gudang dari campuran berbagai emosi yang memabukkan, sementara beberapa emosi mungkin memberdayakan dan memacu Anda untuk menciptakan lebih banyak, seperti dorongan, ambisi, atau kebutuhan untuk merasa berlimpah dan aman.
Beberapa emosi mungkin melemahkan Anda, seperti ketakutan, keraguan, ketidakamanan, dan rasa kekurangan atau kepuasan diri. Energi yang sama bergerak ke atas menuju cakra kedua yang terletak di belakang alat kelamin dan bermanifestasi sebagai prokreasi atau penciptaan, artinya dalam bentuk aktivitas kreatif atau dorongan seks. Bila Anda terobsesi dengan seks, maka Anda tidak melakukan sesuatu yang kreatif. Anda melupakan kreativitas sepenuhnya. Bila Anda terlibat dalam aktivitas kreatif, maka nafsu tidak mengganggu Anda. Jadi di sini energi dapat bermanifestasi sebagai kecenderungan kreatif atau prokreasi. Anda tidak perlu melabeli energi sebagai baik atau buruk. Begitulah adanya. Cakra kedua dikaitkan dengan unsur air. Cakra sakral dikaitkan dengan warna jingga. Lihatlah energi yang sama atau kundalini yang bergerak melalui pusat-pusat saraf. Kundalini berarti panci dalam bahasa Sanskerta. Tubuh ini seperti panci dan energi dalam tubuh ini disebut kundalini. Cakra sakral yang terletak di pusar adalah tempat emosi mengalir lebih bebas. Jika emosi Anda tersumbat dan mencegah Anda melihat alasan di cakra akar, di cakra sakral emosi tersebut menjadi lebih jernih dan Anda mulai mengidentifikasi pola yang memicunya. Akal budi atau kecerdasan memainkan peran kunci di cakra sakral, mendorong Anda untuk bertanya mengapa saat Anda mulai melakukan sesuatu. Dalam konteks kreatif, apa yang ingin Anda ciptakan sekarang memiliki alasan untuk menjadi kenyataan, untuk menjadi hidup dan menunjukkan dirinya kepada dunia. Energi yang sama bergerak ke atas menuju daerah pusar dan terwujud dalam 4 bentuk atau perasaan, yaitu visi, kemurahan hati, kegembiraan, dan keserakahan. Ketika orang merasa cemburu, mereka merasakan sensasi di daerah perut. Cakra ketiga dikaitkan dengan unsur api. Kuning adalah warna yang dikaitkan dengan cakra ini. Ini secara harfiah adalah pusat kekuatan Anda yang terletak tepat di tengah tubuh. Cakra solar plexus mendorong Anda untuk membuat rencana dan mengambil tindakan atas semua yang Anda wujudkan dan menyadari pentingnya cakra yang lebih rendah. Plexus surya tidak hanya memberi Anda kejelasan yang lebih besar, tetapi juga stamina untuk mewujudkan tujuan Anda. Dari daerah pusar, energi bergerak ke atas menuju daerah jantung. Ketika orang merasakan kebencian atau rasa takut atau cinta, sensasinya terasa di daerah jantung. Ketika hati seseorang hancur, itu berarti cintanya telah berubah menjadi kebencian. Cinta, rasa takut, dan kebencian, semuanya sama. Ketika ada cinta, tidak ada rasa takut. Ketika ada rasa takut, tidak ada cinta. Pada suatu saat, hanya 1 dari 3 emosi yang mengambil posisi terdepan, sementara 2 lainnya berada di latar belakang. Bukan berarti mereka menghilang sepenuhnya. Orang yang merasa takut juga memiliki cinta. Ketika cinta mendominasi, maka tidak ada rasa takut atau kebencian. Ketika kebencian mengambil tempat terdepan, maka cinta dan rasa takut menghilang ke belakang. Inilah yang terjadi pada orang-orang. Ketika mereka begitu penuh kebencian, mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan mereka tidak memiliki cinta sama sekali. Warna yang terkait dengan cakra ini adalah hijau. Elemen dasarnya adalah udara. Ini adalah jembatan antara cakra bawah dan cakra atas, terletak di tengah dada Anda. Cakra jantung melambangkan keseimbangan, kedamaian, keharmonisan, cinta tanpa syarat, pengabdian, dan keseimbangan, serta penerimaan terhadap berbagai kemungkinan dalam hidup. Pada cakra inilah Anda mempertanyakan apakah hati Anda sedang tertuju pada sesuatu atau tidak. Seberapa jauh Anda dapat melangkah untuk mencapainya. Seberapa banyak waktu, energi, dan kreativitas yang dapat Anda curahkan untuk impian atau tujuan Anda. Seberapa besar resiko yang bersedia Anda ambil untuk melihat hasil akhirnya, apapun itu. Ketika energi yang sama bergerak ke tenggorokan cakra, sensasi apa yang Anda alami? Anda merasa bersyukur, dan Anda merasakan sensasi di daerah tenggorokan ketika Anda mengalami kesedihan. Ketika Anda berkeringat, napas Anda tercekat, dan ketika Anda merasa sangat bersyukur, maka tenggorokan Anda juga tercekat. Anda tidak dapat mengatakannya sampai Anda tidak merasa bahwa itu adalah pepatah umum. Wajar saja jika cakra jantung diikuti oleh cakra tenggorokan yang terletak di pangkal tenggorokan Anda, ruang tempat semua aspek komunikasi muncul.
Biru adalah warna yang dikaitkan dengan cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan membantu berbicara, mendengar, menulis, menanggapi, tetap diam dan merayap, tergantung pada bagaimana Anda ingin menggunakan berbagai aspek komunikasi. Namun yang terpenting, cakra tenggorokan membantu Anda terhubung dan mengekspresikan impian Anda kepada dunia secara kreatif. Ketika kesadaran bergerak ke tengah dahi, kesadaran itu terwujud sebagai kemarahan, kewaspadaan atau kesiagaan. Pengetahuan dan gambaran digambarkan oleh cakra ke-6. Titik yang sama juga merupakan tempat kemarahan dan juga dikatakan sebagai wilayah mata ketiga yang mistis. Anda pasti pernah membaca atau mendengar kisah tentang bagaimana Dewa Siwa membuka mata ketiganya dan membakar Kamadewa menjadi abu. Mata ketiga ini merupakan tempat kemarahan, sekaligus tempat pengetahuan dan kebijaksanaan yang terbangun. Nila adalah warna yang dikaitkan dengan cakra asna. Itulah tempat ide, intuisi, dan wawasan. Cakra mata ketiga yang terletak di bagian tengah alis, melampaui kelima indera, dan memungkinkan Anda menerima serta mengalami apa yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Jika energi Anda bergerak ke asna, Anda tercerahkan secara intelektual. Anda melihat segala sesuatu dengan jelas. Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Begitu terjadi, Anda merasa damai. Kedua mata ini sangat menipu. Mereka membuat Anda melihat segala sesuatu sebagaimana yang diperlukan untuk kelangsungan hidup Anda. Begitu energi Anda menyentuh asna, sekarang Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, itulah mengapa itu disebut sebagai mata ketiga. Ketika kesadaran bergerak ke puncak kepala, maka seseorang hanya merasakan kebahagiaan. Tidak ada yang lain. Anda tidak lagi merasakan dualitas, rasa konflik atau perpecahan. Anda merasa benar-benar terhubung dan menyatu dengan segalanya. Anda merasa sangat bahagia. Disinilah keenam cakra menyatu, di mana visi Anda diperluas untuk mencakup seluruh lingkaran orang di sekitar Anda. Betapapun besar atau kecilnya itu, pada dasarnya cakra mahkota membuka Anda terhadap alam semesta. Dari cakra mahkota, Anda mengembangkan sikap melayani dan tidak mementingkan diri sendiri, memastikan bahwa semua upaya Anda secara bermakna menyentuh lebih banyak kehidupan. Cakra mahkota dikaitkan dengan warna ungu. Lihatlah aliran ini dari sisi yang lain. Ketika tidak ada kegembiraan dalam hidup kita, maka kita akan turun satu langkah ke bawah dan mengalami kemarahan. Dari kemarahan muncul dan penolakan. Hal ini selanjutnya mengarah pada rasa takut. Ketakutan yang tumbuh menimbulkan kedengkian, yang pada gilirannya menimbulkan nafsu, demam, dan obsesi. Dari nafsu dan obsesi membawa kita ke dalam perangkap inersia dan kenegatifan. Ini adalah aliran ke bawah dari kesadaran yang sama atau energi kundalini. Ini disebut adogati, kemunduran atau degenerasi. Kebalikannya adalah udwagati, kenaikan atau kemajuan ke atas. Anda mengalami antusiasme, kemudian kreativitas berkembang. Ada kemurahan hati dan kepuasan, yang pada gilirannya menimbulkan cinta. Cinta membawa Anda pada rasa syukur, yang membantu membawa kesadaran dan kebijaksanaan atau prasna, dan akhirnya membawa Anda ke kebahagiaan sejati. Aliran energi ke atas atau ke bawah ini terus terjadi secara alami dan spontan dalam kehidupan sepanjang waktu. Seringkali ketika orang bertambah tua, jika mereka belum belajar untuk mempertahankan kesadaran di cakra yang lebih tinggi, mereka mulai kehilangan kesadaran, kembali ke akal sehat, dan mencoba memahami mengapa semua hal yang terjadi pada mereka dalam hidup mereka terjadi seperti itu. Mereka terjebak dalam muladhara dan menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mengingat masa lalu, menghidupkan kembali pengalaman lama, baik dan buruk. Namun jiwa yang lebih dewasa, dengan tepat memenuhi dua tahap akhir kehidupan, penasihat senior dan penyendiri religius, mereka memanfaatkan tahun-tahun emas mereka untuk mewujudkan kemampuan cakra yang lebih tinggi, berupa cinta, cahaya, penglihatan batin, dan kesadaran Tuhan.